Lihat dari komentar netizen yang pertama dari 700-an komentar yang mayoritas memang agak kritis begitu ya komentarnya, yaitu dari @ales.ig. Pas bikin laporan pungli, kena pungli lagi. Jatuh ketimpa tangga, pleset. Kita lihat ke komentar yang selanjutnya. Yaitu dari @dengunpr80. Tolong Pak, undang-undang perampasan aset yang penting, jangan hal-hal seperti ini yang diurus. Mungkin boleh tanggapannya dari Bang Iqbal terlebih dahulu. Ya, kalau undang-undang perampasan aset mungkin maksud dari beliau adalah ya ini kan untuk perang melawan korupsi ya. Memang di sisi lain kan kita lagi berperang juga. Mungkin presiden banyak menangkap koruptor segala macam. Cuman kan sekarang undang-undangnya belum ada dan memang setahu saya juga belum jadi prioritas DPR untuk sampai saat inilah setahu yang saya lihat ya. Tapi di sisi lain ya ini juga penting ya, ada perhatian dari presiden, paling tidak harusnya aparat penegak hukum di lapangan juga jadi aware ya bahwa ini sudah jadi masuk atensi presiden dan harusnya sih di lapangan ya segera bertindak. Ya. Sudah arahan dari presiden dan harusnya segera ditindak begitu, dan kalau bisa jangan gara-gara arahan presiden aja nih, kalau bisa keberlanjutannya ada begitu. Kita lihat ke komentar selanjutnya, yaitu dari @taufikrohmatulinsan. Tingkah laku aksi premanisme yang kerap mengatasnamakan eksekutif dan legislatif membuat masyarakat geram dan semakin tidak percaya politik praktis. Somehow ini saya setuju sih. Ini saya setuju. Kita lihat ke komentar selanjutnya. Dari @sintautami30. Lah, ormasnya juga kebanyakan backingannya yang seragam. Nah ini yang tadi saya singgung di segmen sebelumnya. Kita nggak bisa bohong begitu, bahwa masyarakat jadinya mati kutu atau pengusaha mati kutu ya karena... Iya, jadi memang saya kembali ke sikap saya. Ini masalah mentalitas. Jadi masalah premanisme ini bukan bicara soal ormas. Bahkan ya perangkat aparat yang oknum juga bisa melakukan premanisme kan. Dia melakukan misalnya itu. Itu bisa terjadi. Bahkan kalau kita bicara misalnya investasi di mana daerah gitu, untuk investasi juga harus dipalak dulu kan. Oknum-oknum tertentu gitu. Jadi bukan hanya masalah bicara ormas, tapi premanisme, mental premanisme ini yang perlu disikapi sih. Oke. Akhirnya pengusaha dan juga masyarakat agak mati langkah begitu untuk menghadapi pungli, karena yaitu backingannya juga kuat istilahnya begitu kan. Itu kan adalah sesuatu yang kita nggak bisa bohong begitu, semua juga sudah tahu. Mungkin tanggapan atau tambahannya dari Bang Iqbal? Ya, kalau masalah backing ini kan ya tinggal dibuktikan ya, karena dalam beberapa praktik yang terjadi memang sebenarnya kalau penegak hukumnya serius gitu ya, dalam misalkan yang tadi saya contohkan itu ya, sebenarnya praktik premanisme itu tidak terjadi gitu. Makanya sebenarnya dengan udah ada atensi dari presiden, semestinya menurut saya ke depan dari sisi aparat penegak hukum dan juga pemerintah daerah mungkin bisa lebih aktif gitu ya untuk menertibkan ormas-ormas yang tidak jelas gitu. Sebenarnya kalau dari ormas kan sebenarnya ada juga kan ormas yang jelas ya sebenarnya. Misalkan ormas keagamaan, itu kan sebenarnya jelas ya dalam beraktivitas pun. Kalaupun itu ya dengan perusahaan mungkin tidak dalam bentuk tanda kutip memaksa ya, tapi kita berkolaborasi dalam bentuk CSR atau seperti apa, dan perusahaan juga senang kan, misalkan bisa menyalurkan CSR melalui ormas dan hasilnya nyata gitu, misalkan untuk pendidikan, kesehatan, kemudian sosial, bantuan untuk warga miskin dan seterusnya gitu. Ini yang menjadi masalah kan ormas-ormas yang sebagian memang sudah terdaftar juga sih di Kemendagri gitu, cuman dalam praktiknya mereka berperilaku ya seperti preman. Itu yang meresahkan dan akhirnya menimbulkan ya image negatif ya. Apalagi kan sekarang ya kita di Indonesia ini kalau ada berita seperti itu kan media asing juga ikut memberitakan kan. Ketika udah masuk media asing tentu jadi concern gitu kan. Terus nanti analis begini, investornya begini. Lalu gitu. direspons oleh pemerintah. Ya begitulah. Dan kalau selalu udah seperti itu ketika direspon ternyata nggak ada, sama aja tuh, tetap aja setelah mungkin cuma sebulan nih setelah itu. Nggak nyampe sebulan, biasanya seminggu. Ya seminggu, habis itu hilang. angkat-angkat tai ayam gitu kan, udah gitu ya begitu lagi gitu loh. Ya saya sih malu ya juga ya kalau misalkan seperti itu terus gitu, karena banyak variabel yang sekarang membuat kita tuh harus mencari investasi dari luar negeri dan juga dalam negeri ya. Ya sekarang ya lokal-lokal aja lah Pak. Beberapa kan juga mau buka warung, mau buka resto, mau buka apa. Baru bangun udah didatengin orang.
ini Pak nanti begini apa Terus jasa. sederhana parkir aja deh gitu. Ya kayak mungkin kejadiannya Dokter Tompi waktu itu kan, ketika Dokter Tompi buka klinik di Tangerang, parkirnya udah ada jelas, udah ada ininya, Tanahnya pengelolanya udah jelas, kepemilikannya dia kan di jelas. dalam ruko gitu Betul. kan. Tiba-tiba ada datang orang yang minta, Pak di depannya saya yang kelola gitu kan. Ya kayak gitu-gitu kan. Ya kalau modal Dokter Tompi mungkin karena dia artis ya dia lawan. Punya influence begitu ya. Iya, yang ngelawan ini menarik. Jadi dia ngelawan. saya sempat ngobrol sama pengusaha ya. Jadi mereka sebenarnya sudah mengalokasikan anggaran berapa persen, 20% untuk dana kayak gini nih, dana pungli. Cuma mereka berpikir kalau seandainya mereka masih bisa lawan, mereka akan lawan. Tapi kalau memang sudah nggak sanggup ya mereka mau tidak mau harus. Karena mau nggak mau kan dapur harus tetap ngebul. betul. Kalau dapur kagak ngebul, usaha nggak jalan, ya ujung-ujungnya PHK juga gitu. Saya juga setuju dengan Kang Hendra. Sempat saya juga berbincang dengan, terutama yang bergerak di bidang logistik itu luar biasa. Punglinya itu Di jalanan seperti itu. Oh iya. seperti sesuatu yang udah wajar, aneh justru kalau tidak ada pungli. Mereka sudah meluangkan kos khusus bisa jadi 20% begitu dari total kos perjalanan. Itu kan kalau buat investor saya sih tidak mau begitu ya untuk masuk ke Indonesia melihat situasi seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, arahan sudah diberikan dari Ketua DEN yang dikatakan adalah arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Nantinya di lapangan harus seperti apa penegakan hukumnya? Ya saya pikir perlu ada shock therapy yang benar-benar keras ya. Jadi aparat hukum harus menunjukkanlah ke masyarakat bahwa ini loh sudah ada penindakan di misalnya di Bekasi, di Depok, di mana. Jadi benar-benar konkret. Penangkapan gitu ya. Iya, karena kalau nggak gitu ya kita tahu nanti akan ngetang ayam lagi kan. Iya. Makanya harus ditunjukin ke warga, inilah nih preman-premannya nih. Gitu. Benar-benar. Ya kalau kita ke konteks yang zaman dulu ya, waktu Orde Baru kan sampai harus ada tindakan kekerasan ya itu janganlah. Tapi minimal lakukan penegakan hukum semestinya gitu. Ada penangkapan kalau memang terbukti gitu. Dan yang menarik memang secara struktural bahwa sebenarnya kita harus akui ya pekerja informal kita kan lebih banyak daripada formal. Dari 140 juta orang itu kan yang pekerja itu yang hampir 50% informal lah. Yang selama ini mereka yang mungkin nggak dapat THR kan. Betul. Atau minta THR-nya harus dibelas kasihan dari yang junjungannya atau bosnya gitu kan. Belum lagi kita bicara yang pengangguran yang jumlahnya mungkin 8 jutaan di Indonesia, 7 juta 8 juta. Nah, itu kan kalau lagi THR kan mereka pasti mencari celah untuk mendapat THR juga kan. Betul. Sebagai itu sebagai budaya juga kan.